Gue tuh sangat suka filsuf dari Kurt Cobain. Kurt Cobain itu Vokalis Nirvana. ya. Ya, dia bilang di saat orang banyak berjalan ke kanan, aku berjalan ke kiri sendirian. Di saat orang banyak menertawakan aku karena aku berbeda, aku menertawakan mereka karena mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat, salam santunku selalu buat para penyimak setia Uripe Allah Channel. Semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada tengah pagi yang cerah ini, kita semua bangsa Indonesia telah memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yakni tanggal 17 Agustus. Di sini saya akan membacakan syair lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Makna hakikatnya adalah hayatullah, uripe Allah yang menghidupi tanah ini sehingga terciptalah badan manusia kita.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Jadi maknanya lagu Indonesia Raya itu bila ditarik kepada mutasabihatnya adalah semuanya cerita sejarah diri manusia kita. Hayatullah yang menghidupi tanah dengan ma'ul hayat, air kehidupan. Jadi hakikat ibu manusia adalah bumi ini, tanah ini, cikal bakal terjadinya badan-badan kita ini. Jadi untuk bermakrifat kepada Allah itu diawali bermakrifat kepada asal usul kejadian diri manusianya, yakni sejarah manusianya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi pada intinya disuruh menyatukan rakyatnya yang selama ini diakui sebagai rakyat diri manusianya. Apakah contoh rakyat-rakyat yang ada di dalam diri manusia? Kudrat, kuasa, irodat, kehendak, ilmu, pengetahuan, hayat, kehidupan, sama mendengar, basar melihat, dan kalam berkata-kata. Itulah rakyat-rakyatnya yang diutus bersatu, yakni dikembalikan lagi kepada yang ahad, kepada penciptanya, kepada pemiliknya, yakni Allah. Pada intinya manusia diutus memerangi hawa nafsunya. Karena selama ini hawa nafsu telah membelenggu masing-masing diri manusia untuk kembali kepada Tuhannya. Jadi hawa nafsu selama ini merampasi seluruh sifat-sifat Tuhannya, sehingga hawa nafsulah yang jadi Tuhan selama ini. Kehidupan diakui oleh hawa nafsu, kekuasaan diakui oleh hawa nafsu, kehendak, daya upaya, dan ikhtiar dikuasai oleh hawa nafsu, ilmu dikuasai oleh hawa nafsu, penglihatan, pendengaran, dan perkataan semuanya diakui miliknya hawa nafsu. Maka wajib diperangi, maka wajib dikembalikan kepada yang raya, yang pencipta, yang kekal, yakni dikembalikan lagi sifat-sifat itu kepada asalnya, kepada tanah airnya, dari mana kita dilahirkan. Maka hiduplah Indonesia Raya. Maksudnya maka bangkitlah esanya Allah ketika kita sudah memerangi hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa berperang melawan hawa nafsu kita sendiri? Padahal bagaimana mungkin kita memerangi diri kita sendiri? Dengan jalan menyusuri,
menapaki asal-usul sejarah diri. Berawal dari manakah diri manusia kita? Bila kita menyusuri sejarah kehadiran diri manusia kita, maka kita akan rela dan ridho kembali ke asal-usul diri manusia kita yang tak dapat disebut, yang gaib, yang tak ada, yang ada hanyalah Allah. Jadi hidupkanlah tanah ini dengan hayatullah, bukan dengan hidup manusianya. Dan hiduplah negeriku, hidupkanlah hati ini dengan hayatullah, bukan dengan hidup manusianya. Jadi diutus memeranginya. Jadi inti dari teks lagu Indonesia Raya saya hubungkan dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa berperang melawan hawa nafsu? Bagaimana mungkin manusia berperang melawan setan yang terkutuk? Bagaimana mungkin manusia bisa memerangi setan-setan yang nyata? Sementara yang jadi Tuhan di hatinya, sementara yang jadi setan di hatinya adalah dirinya sendiri. Mana mungkin? Jadi manusia selama ini selalu disesat-sesatkan oleh hawa nafsunya sendiri. Selama ini manusia sudah dibelenggu oleh setan dan iblisnya sendiri. Selama ini manusia dipenjara oleh hawa nafsunya sendiri, sehingga manusianya tidak bisa bebas bertemu Tuhannya. Maka bebaskanlah jiwamu dari belenggu-belenggu hawa nafsumu.
Jadi bebaskanlah penjara-penjara hawa nafsumu. Jadi bebaskanlah dirimu dari perbudakan hawa nafsumu di hatimu, agar engkau merdeka, bebas, lepas dari kungkungan hawa nafsumu sendiri di hatimu. Maka dari itu diwajibkan kepada setiap manusia untuk membebaskan dirinya dari belenggu hawa nafsunya. Dengan apa mereka bisa bebas dari hawa nafsunya? Maka wajib berperang melawannya. Jadi manakah mungkin kita bisa memerangi hawa nafsu kita sendiri bila kita tidak tahu seluk-beluknya, bila kita tidak tahu kekuatannya, bila kita tidak tahu kelemahan-kelemahan hawa nafsu ini. Jadi untuk mengalahkan hawa nafsu kita ini wajiblah kita mengorek-ngorek, membombardir kekuasaannya di hati kita. Agar mencapai kemenangan, agar mencapai awaluddin ma'rifatullah. Jadi hati kita, jadi diri kita harus kembali menyusuri cikal bakal kejadian diri manusia kita, agar kita tahu seluk-beluk singgasana hawa nafsu ini. Jadi kita harus tahu kelemahan-kelemahannya, agar ia tidak bisa ngaku-ngaku lagi sebagai raja, sebagai Tuhan, agar runtuh kekuasaannya. Jadi bangsa Indonesia Raya pun dahulu juga mengintai bagaimana kekuatan musuh-musuhnya, bagaimanakah kekuatan Belanda agar bisa mengalahkannya. Namun bila kita tidak meneliti, tidak mencari kelemahan-kelemahan musuh kita, maka selamanya kita akan menjadi tawanannya. Maka kita akan selalu dibelenggu oleh Belanda, oleh hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu kenalilah siapa hakikat diri sejati manusia kita. Jadi sudah disebutkan di surat Al-Insan ayat pertama, manusia itu bermula dari hal-hal yang tak dapat disebut. Berarti hakikat manusia itu tidak ada. Jadi yang mengadakan nama manusia itu adalah Sang Pencipta, yakni Hayatullah. Dengan hayatlah, dengan uripe Allah lah, maka badan ini bisa mengaku bahwa badan ini bernama manusia. Jadi jangan memandang badan-badan kita. Pandanglah hidup yang bisa mengucapkan, mengatakan, dan yang bisa menyebut bahwa badan kita ini adalah manusia. Apakah mungkin manusia bisa menyebut dirinya sendiri sebagai manusia? Tanpa Allah, tanpa hidup, tanpa uripe Allah.
Jadi sebenarnya yang menyebut-nyebut, yang mengatakan bahwa diri kita ini adalah manusia, kan ya Tuhannya, kan ya menciptakannya, kan ya yang mengadakannya. Siapa itu? Hayatullah, uripe Allah sendiri, sejati dan hakikatnya. Akan tetapi berhubung selama ini kitalah sebagai penguasa dan singgasananya hati ini, inilah nyatanya setan yang nyata itu, setan yang terkutuk itu, yakni siapa dia? Dialah diri kita sendiri selama ini yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan pencipta diri manusia kita, sebagai Tuhan yang merampas, yang merasa miliknya hidup ini. Jadi hidup dan badan ini telah dirampas oleh manusianya, oleh hawa nafsunya, oleh setan yang terkutuk. Setan yang nyata itu adalah bukti keberadaan kita, bukti kekuasaan kita selama ini menguasai bahwa hidup dan badan ini adalah milik kita. Inilah penjajahan, inilah perbudakan hawa nafsu kita sendiri. Bagaimanapun kita berusaha di dalam amal, bagaimanapun kita berusaha di dalam sholat, bagaimanapun kita berusaha di dalam seluruh ibadah, bila kita masih menjadi budak, bila kita masih menjadi tawanan, belum merdeka, bagaimana mungkin seluruh apa yang kita lakukan, seluruh sholat-sholat kita, seluruh ibadah-ibadah kita akan sampai kepada tujuan, yakni Allah. Apabila kita masih beribadah dan sholat di dalam hawa nafsu kita sendiri yang berkuasa atas sholat-sholat dan ibadah-ibadah itu, maka seluruh amaliyah kita, seluruh sholat-sholat yang kita lakukan sejak detik akil balai hingga setua ini akan selalu terbakar, akan selalu terampas oleh musuh-musuh kita, yakni hawa nafsu kita sendiri, sehingga tidak sampai mencapai suatu kebebasan, kemerdekaan jiwa. Karena jiwa kita, nyawa kita, hati kita, roh kita selama ini diakui sebagai milik manusianya, diakui milik syaitannya, diakui milik hawa nafsu yang panas, yaitu an-nar, jahannam. Jadi para sahabatku, merdekakanlah hati kita, jiwa kita, nyawa kita, roh kita, dan hidup kita dari penjajah-penjajah hawa nafsu kita sendiri. Namun bagaimana untuk memeranginya? Bila hanya teori saja kan ya masih bingung. Jadi kita susuri dulu perjalanan-perjalanan hidup dan badan ini, perjalanan-perjalanan tanah air beta ini. Asal mulanya dari mana? Setahu kita semua kan langsung, pokoknya langsung kita langsung jadi, langsung ada, langsung wujud, langsung hidup,
langsung kuasa, langsung bisa berkehendak, langsung bisa berilmu, langsung bisa melihat, langsung bisa mendengar, langsung bisa berkata-kata selama ini. Seolah-olah kita tidak tahu asal-usul kita, pokoknya langsung ada, seperti sulapan. Selama ini kita tidak pernah tahu menahu babakan dari mana kita hadir di dunia ini, karena sangat egonya hawa nafsu ini yang menghalang-halangi hamba kembali rojiun kepada Tuhannya. Kata iblis dan setannya, kata hawa nafsunya, engkaulah yang hidup. Hidup ini hidupmu, badan ini milikmu, dan apa-apa yang kau kerjakan, amal ibadah, sholat, tahajud, sholat duha, sholawatan, ngaji, puasa, semuanya itu adalah milikmu, adalah kekuasaanmu, dan semua itu adalah af'almu sendiri yang mentuhani di dalamnya. Jadi tak ada urusan dengan Allah, tak ada urusan dengan hidupnya Allah, tak ada urusan dengan kekuasaan Allah. Tak ada sedikit pun kekuasaan Allah yang ada padamu. Semua ini adalah kekuasaanmu sendiri, bro. Katanya, bisikan iblis dan setan itu cara menyesatkan manusia kepada Tuhannya. Kira-kira sampai kapan kita begini? Apakah kita menunggu syakaratul maut, tidak beranjak dari belenggu-belenggu hawa nafsu yang telah lama menawan dan yang telah lama membelenggu hati kita sehingga kita tidak mengenal Allah? Hati kita selama ini terbelenggu oleh badan-badan ini. Seolah-olah badan inilah yang berkuasa untuk sholat. Seolah-olah badan inilah yang berkuasa untuk ibadah. Seolah-olah badan inilah yang berkuasa untuk tahajud. Seolah-olah badan inilah yang berkuasa atas sholat duha. Seolah-olah badan inilah yang berkuasa atas semua doa-doa. Seolah-olah badan inilah yang berkuasa atas ngaji Al-Qur'annya kita setiap hari. Seolah-olah badan inilah yang berkuasa atas bacaan solawat-solawat yang dilantunkan setiap saat. Seolah-olah badan inilah sebagai Tuhannya manusia. Jadi manusia selama ini memberhalakan badan-badannya sendiri. Karena selama ini dianggapnya hidup dan badan ini ciptaan manusia, milik manusia. Coba perhatikan di dalam hati kita. Seumpama kita tidak merasa sebagai pencipta dan pemilik hidup dan badan ini, mestinya kita tahu Allah lah penciptanya. Mestinya kita tahu bahwa hidup inilah Allah. Mestinya kita tahu bahwa badan-badan ini adalah tajallinya Allah. Badan-badan ini adalah bukti nyatanya Allah itu wujud. Akan tetapi selama ini kita buta akan itu karena selama ini kita belum merdeka. Selama ini kita masih mentuhani di dalam kehidupan dan badan ini seolah-olah ciptaan dan milik manusianya. Seolah-olah manusianya tak bertuhan alias ateis. Buktinya Allah sebagai Tuhan pencipta ditiadakan.
Buktinya Allah sebagai sang pencipta digoibkan. Buktinya Allah sebagai pemilik hidup dimatikan oleh diri kita sendiri selama ini. Bahwa yang hidup, bahwa yang wujud, bahwa yang berkuasa bukan Allah, tapi kita selama ini yang seolah-olah menjadi Allah, tidak terasa. Mohon maaf. Jadi silahkan kita sadari itu, kita tafakuri itu, kesalahan-kesalahan kita selama ini, kezaliman kita selama ini, hingga sampai saat ini kita terbelenggu oleh keakuan diri kita sendiri. Seolah-olah diri kitalah yang faham atas kajian-kajian ilmu, seolah-olah kitalah yang faham atas kehidupan ini, seolah-olah kita yang faham atas seluruh kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita sendiri, seolah-olah kita faham atas pemeliharaan badan-badan kita dan badan-badan keluarga kita. Seolah-olah kitalah pemeliharanya, seolah-olah kitalah yang menafkahinya. Karena selama ini kita jadi Tuhan tapi tidak sadar. Kita jadi Tuhan tapi tidak terasa. Karena butanya mata hati, karena butanya jiwa, karena tidak ada kesadaran di dalam bertuhan. Jadi inilah tanda bukti yang nyata bahwa selama ini kita jauh dari agama, kita jauh dari Tuhan. Karena agama dan bertuhan itu adanya di hati, bukan di lahir. Karena lahir ini makmumnya kepada hati, kepada hidup, pergerakan demi pergerakan, kegiatan demi kegiatan, aktivitas demi aktivitasnya. Badan ini kan tidak bisa beraktivitas sendiri, tidak bisa berkegiatan sendiri tanpa sang penguasanya, tanpa hidup. Jadi tergantung di hati kita, yang merasa hidup di dalam hati kita setan yang terkutuk ataukah Allah yang hidup itu. Jadi ceklah hati kita agar kita bisa lepas dari belenggunya hawa nafsu yang selama ini selalu memborgol kita, yang selalu memperbudak hati kita agar hati kita selalu cinta kepada diri manusianya dan cinta terhadap dunia. Pandangan hati kita selama ini kan dunia. Di dalam sholat kita yang diingat dunia. Di dalam sholat kita yang dizikiri dunia. Di dalam sholat kita yang dimi'rati dunia. Dalam sholat kita yang ditemui selama ini dunia. Disuruh sholat di dalam masjid, ketika sholat malah keluar dari masjidnya sendiri, jagongan dengan sekutu-sekutu yang dicintainya di hatinya.
Jadi selama manusia masih terkungkung dan terbelenggu oleh hawa nafsunya, selamanya sholat dan ibadahnya hancur. Sholat dan ibadahnya roboh. Sholat dan ibadahnya tidak akan pernah bisa khusyuk, tidak akan pernah sampai kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin itu disebut ibadah dan sholat, wong di dalamnya yang dituhankan, yang dimi'rati bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendirilah yang merasa bisa melaksanakan ibadah dan sholat itu. Hati kita masih li nafsi. Jadi yang jadi Tuhannya di dalam diri adalah diri manusianya daripada Allah. Yang diesakan di hatinya adalah hawa nafsunya daripada Allah. Yang ditauhidkan di dalam hatinya masih hawa nafsunya daripada mentauhidkan Allah. Inilah penjajahan hawa nafsu itu. Sampai kapankah kita terbebas dari penjajahan hawa nafsu itu? Maka kita telusuri dulu dari siapakah awal mula adanya kehidupan dan badan ini. Mari kita buktikan dengan logika-logika, kenyataan-kenyataan yang masuk di akal kita. Bukti kita diberikan akal untuk berpikir agar bisa bertemu Tuhannya. Pakailah akal fikir kita. Inilah pembuktian bahwa hidup dan badan ini sesungguhnya bukan manusia. Karena sesungguhnya manusia itu tidak ada. Adanya manusia karena ada Sang Penciptanya. Sesungguhnya wayang itu tidak ada tanpa diadakan oleh sang dalangnya. Mari kita buktikan satu demi satu. Contoh, ketika saat bayi baru lahir hingga datang detik-detik akil baligh tiba. Jadi antara kelahiran bayi sampai sebelum datang detik akil baligh, apakah kita ada? Coba ingat-ingat kembali. Apakah kita bisa menyaksikan bahwa kita pernah menjadi bayi? Apakah kita pernah melihat, mendengar saat kita sebagai bayi? Apakah kita sadar bahwa ketika saat kita bayi, kitalah bayi itu, ini bayi, aku, badan bayi ini, badanku, hidup di bayi ini, hidupku. Apakah kita bisa pernah mengatakan hal yang demikian saat kita masih bayi? Ketika masih bayi yang suci kan kita tidak ada. Kan kita belum lahir. Kan kita belum wujud, kan kita belum hidup. Buktinya kita tidak tahu menahu, buktinya kita tidak ada di dalamnya. Logikanya begini, bila memang hidup dan badan ini real, hidup dan badan manusia kita, tentunya saat bayi kita tak boleh lupa. Saat bayi kita tak boleh tidak ingat. Saat bayi kita tidak boleh tidak menyaksikan bayi kita sendiri.
Jadi wajib ingat bahwa kita pernah jadi bayi dengan nyata, dengan persaksian yang nyata, bukan angan-angan. Jangankan masih bayi, ketika jadi janin di dalam rahim ibu pun kita wajib ingat, wajib menyaksikan bila memang hidup dan badan ini milik manusia kita. Bahkan ketika masih berupa jadi tanah pun, hidup dan tanah itu diproseslah tanah itu, kita pun wajib ada di saat menjadi tanah. Kita tak boleh ingat bila memang hidup dan badan ini milik kita. Ilustrasinya kan demikian. Bila memang hidup dan badan ini milik kita, tentunya kita tahu, tentunya kita menyaksikan saat awal jadi tanah, diperjalankan menjadi tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, diperjalankan lagi menjadi sperma dan sel telur, diperjalankan lagi menjadi gumpalan darah, diperjalankan lagi menjadi gumpalan daging, diperjalankan lagi menjadi janin, dan diperjalankan lagi menjadi bayi. Tentunya kita selama perjalanan sejarah itu, tentunya kan kita wajib ingat, kita wajib menyaksikan, kitalah pelakunya, seperti pelaku kita selama ini. Itulah bukti nyatanya bila hidup dan badan ini milik manusia kita, tentunya kita tahu seluruh perjalanan-perjalanan itu. Inilah logikanya. Akan tetapi, bagaimana mungkin kita ngaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik manusia kita, sementara kita saat bayi dan sampai saat menjadi tanah, kita tidak ada. Kita belum disebut-sebut sebagai manusia karena memang kita tidak ada. Karena kita memang hal yang tak dapat disebut, bagaimana mungkin kita bisa mengaku bahwa diri kita manusia, sementara hakikat sejati diri manusia itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Inilah bukti nyata, real, bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusia kita. Itu tentang hidup. Lalu tentang badan. Selama ini kan kita yang ngaku-ngaku bahwa badan ini milik manusia kita. Kita terbelenggu, terpenjara oleh hawa nafsu kita agar hawa nafsu ini mentuhani badan-badan ini, jadi Tuhan-Tuhannya badan yang menghidupi badan ini. Coba bukti logikanya. Bila badan ini milik kita, mestinya kan kita tahu bagaimana rupa jantung kita sendiri, bagaimana rupa hati kita sendiri, bagaimana rupa empedu kita sendiri, bagaimana limpa kita sendiri, bagaimana usus kita sendiri, bagaimana ginjal kita sendiri, bagaimana otak kita sendiri. Mestinya kan kita wajib tahu bagaimana darah ini dialirkan. Mestinya kan kita yang mengalirkan sendiri tanpa bantuan Allah, karena selama ini kita menyangka bahwa badan ini badan milik kita sendiri. Bila memang badan ini milik kita sendiri, kita mesti tahu dalamnya bagaimana, pengerjaannya bagaimana, memilah-milah makanan di dalam pencernaan itu bagaimana,
tentunya tangan kita lah yang bekerja, masukkan ke dalam mulut kita dua-duanya, lalu kita memproses di dalamnya. Kita memperedarkan darah sendiri, kita mencerna makanan sendiri, dipilah-pilahlah makanan itu menjadi daging, menjadi darah, menjadi vitamin, menjadi energi, menjadi kekuatan, menjadi imun tubuh, dan menjadi kotoran. Mestinya kan kita yang bekerja atas badan-badan yang kita akui selama ini badan kita. Apakah kita pelakunya yang mengatur di dalam badan ini? Jangankan yang di dalam badan ini, yang di luar badan ini pun kita tidak tahu menahu mengaturnya. Tumbuhnya bulu-bulu, kita tidak tahu. Tumbuhnya kuku-kuku, kita tidak tahu. Tumbuhnya rambut-rambut, kita tidak tahu. Tapi kok ngaku-ngaku bahwa badan ini miliknya. Kan aneh. Aneh tidak kira-kira? Kita hanya selama ini tampil di luar badan. Kita selalu tampil di luar diri, sehingga kita buta akan yang ada di dalam diri. Siapakah penguasa yang ada di dalam diri ini? Selama ini kita terlena hanya tampil di luar diri, sehingga kita menjadi Tuhannya diri. Seolah-olah hidup dan badan ini milik kita selama ini. Hanya ngaku-ngaku saja. Tidak ikut punya, tapi mengaku-ngakui sebagai miliknya. Sama halnya contoh seorang tukang parkir. Jadi ada orang yang parkir menitipkan kendaraannya. Di situ pemilik kendaraannya, saya titip barangku ini ya, kendaraanku ini. Kira-kira saya tinggal selama 80 tahun lamanya. Oh kok lama banget? Ya. Tapi nanti setelah 80 tahun saya akan datang kepada Anda untuk mengambil titipan saya, yakni kendaraan saya mau saya ambil lagi. Katanya tukang parkir, katanya hawa nafsu, siap. Ini contoh hawa nafsu yang jahiliyah. Maka kata pemiliknya, kamu yang aku titipi kendaraan ini bebas memakai barangku, memakai kendaraanku kemanapun kamu butuhkan. Tapi ingat, jangan pernah kau akui bahwa kendaraan ini kendaraanmu pribadi. Ini hanya aku titip padamu. Peganglah amanah-amanah ini, bahwa kemanapun kamu memakai kendaraanku ini, jangan pernah mengaku-ngakui bahwa kendaraan ini milikmu. Hanya itu saja amanah yang harus kau pegang. Dan ketika 80 tahun nanti, kamu harus menyerahkan dengan rela dan ridho. Barangku ini kembali kepadaku. Jadi peristiwa ini di dalam Al-Quran, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, iya engkaulah Tuhanku, dan kami akan selalu menyaksikanmu dimanapun kami berada. Jadi ketika itu pergilah sang pemilik kendaraan. Jadi mulailah dipakai kendaraan itu oleh sang tukang parkir yang dipasrahi, yang diamanahi sebuah kendaraan oleh pemilik kendaraan itu. Dipakainya ke sana kemari dengan rasa bangganya, dengan rasa mulianya, dengan rasa kepemilikannya.
setiap dipakai kemana saja, setiap ada orang tanya, waduh, bagus sekali kendaraanmu itu. Milik siapakah kendaraanmu itu? Oh, ini milik saya, kata hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ditanya, hidup dan badan ini milik siapa? Ini hidup dan badan milikku. Jadi setiap kita memakai kendaraan itu, setiap kali hati kita selalu mengaku-akui bahwa kendaraan ini sebagai miliknya. Sehingga sangat lekatlah cintanya kepada kepada kendaraan ini di hatinya. Jadi hatinya sampai mengaku-ngakui bahwa ini kendaraanku. Jadi sangat lamanya sudah memakai kendaraan yang bukan miliknya itu, sehingga cintanya hatinya, sehingga lupa bahwa kendaraan itu bukan miliknya pribadi. Dipakai terus tahun demi tahun, puluhan tahun demi puluhan tahun, maka tibalah saatnya hari pembalasan, hari perhitungan. Jadi ketika sudah 80 tahun tibalah sang pemilik kendaraan itu. Ketika tiba-tiba sang pemilik kendaraan itu mendatanginya, maka terbelalaklah hawa nafsu itu. Kagetnya bukan main. Ini mimpi apa nyata? Ketakutan demi ketakutan mendera di saat sejak dititipi kendaraan itu hingga saat datangnya pemiliknya. Takut demi ketakutan, takut nantinya yang memiliki ini datang mengambilnya. Yakni manusia, semua manusia takut mati. Padahal mati itu kesejatian diri manusianya. Loh, kok ditakuti? Jadi tukang parkir itu takut bahwa suatu saat nanti pemiliknya datang untuk mengambil kendaraan yang biasa dipakainya, untuk mengambil barang atau kendaraan yang sangat amat sudah dicintainya di dalam hatinya. Jadi ketika sang pemiliknya setelah 80 tahun tiba, maka terkejutlah bukan kepalang. Takut sekali, tersiksa sekali. Itulah puncak azabnya syakaratul maut bagi manusia ketika hidupnya belum bertuhan dan beragama secara kafah, secara hati. Jadi selama ini hanya masih beragama dan bertuhan secara raga, yakni tidak amanah, yakni masih merasa memiliki bahwa hidup dan badan ini miliknya, bahwa seluruh aktivitas-aktivitas yang berlaku di dalamnya seperti sholat, puasa, duha, tahajud, baca Al-Quran, puasa dan sebagainya diaku-akuinya, dicinta-cintainya sebagai miliknya, sehingga ia merasa mulia, sehingga ia merasa bangga dengan apa yang dikerjakannya. Namun ketika setelah 80 tahun diambillah kendaraan itu dengan paksa. Ini kan kendaraan saya, kenapa kau tidak mau mengembalikan? Jangan. Di dalam hatinya sudah kadung cintanya kepada kendaraan yang bukan miliknya. Tapi seolah-olah diaku-akui di dalam hatinya sebagai miliknya. Sehingga tersiksalah, sehingga sakitlah.
penderitaan-penderitaan yang dirasakannya karena apa yang dicintainya diambil dengan paksa. Sama halnya ketika saat datang sakaratul maut, kita dipaksa ketika datangnya hari pembalasan dan hari perhitungan, kita dipaksa dan siksa untuk mengembalikan hidup ini Allah. Badan ini milik Allah. Amal ini milik Allah. Ibadah dan sholat ini milik Allah. Anak dan istrinya milik Allah. Harta benda yang dikumpul-kumpulkannya selama ini dengan jerih payahnya dikembalikan paksa bahwa semua adalah milik Allah. Manusianya tidak punya apa-apa. Bagi manusia yang tidak amanah seperti tukang parkir ini, maka tersiksalah di dalamnya. Diilustrasikan oleh Imam Al-Ghazali, sakitnya di saat sakaratul maut itu seperti kambing disayat hidup-hidup dan sakitnya masih 1000 kalinya. Sangat amat berat dan sakit ketika kendaraan yang bukan miliknya itu harus dikembalikan dengan paksa dan siksa oleh kepada pemiliknya. Karena selama ini kadung dicintai-cintainya, kadung diaku-akui sebagai miliknya. Jadi sangat amat sakit, menyiksa hatinya. Inilah ilustrasi-ilustrasi yang wajib kita fahami, yang wajib kita hayati, yang wajib kita tafakuri. Inilah bukti nyatanya bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Manusianya diciptakan oleh Allah hanyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Kutitipkan kendaraan ini kepadamu untuk kau jaga, untuk kau rawat, bukan untuk kau kuasai sebagai milikmu, bukan untuk kau aku-akui kendaraan ini sebagai milikmu seperti yang kau lakukan selama ini. Ini kendaraanku, ini hidup dan badanku. Nah, jadi manusia dilahirkan atau didatangkan kepada badan dan hidup ini untuk mengabdi, untuk selalu menyaksikan Tuhannya, untuk selalu tunduk patuh kepada Sang Dalang, tunduk patuh didalangi oleh dalangnya sang wayang itu. Jadi wayangnya tidak harus menjadi dalang dan tidak membutuhkan dalang. Apakah mungkin wayang itu bisa bergerak sendiri, bisa ngomong sendiri, bisa mencari nafkah sendiri, bisa berkelahi sendiri tanpa dimainkan oleh sang dalang? Tentunya wayang itu kan tidak tahu apa-apa. Wong bendah mati, wong tidak ada hidupnya, wong tidak dapat disebut sebagai wayang tanpa sang dalang yang menyebutkan bahwa wayang itu sebagai wayang. Tanpa Allah menyebutkan, tanpa hidup menyebutkan bahwa manusia itu adalah manusia. Maka sadarilah itu, wahai sobat. Kita wajib menyadari itu sebelum datang baiatan paksa oleh Allah di saat hari pembalasan, di saat hari perhitungan yang maha dahsyat azab dan siksanya. Jadi persiapkanlah, jadi relakan, ridhokan
bahwa barang ini, bahwa kendaraan ini sesungguhnya bukan milikmu, tapi ada yang memilikinya. Bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusiamu, ada yang berkuasa atasnya. Jadi bila kita tidak berikrar atau berbaiat sekarang, ya nanti baiatnya ketika saat sakaratul maut. Jadi semua tergantung kehendak Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allah lah yang mengkehendaki atas hamba-hambanya untuk mengenal dirinya. Jadi hanya Allah yang mengkehendaki manusia yang diwalinya, yang diwalikannya. Jadi hanya sang dalanglah yang mengkehendaki wayang-wayang yang mana yang tunduk patuh kepada sang dalang, yang tunduk patuh dengan apa yang diafalkan, apa yang digerakkan oleh sang dalang. Jadi wayang sudah tak merasa bisa apa-apa, yang bisa apa-apa dan yang bisa siapa-siapa adalah sang dalangnya sendiri. Jadi PR seluruh manusia adalah mati sebelum mati. Jadi husnul khotimahnya ya sekarang. Bila sekarang tidak bisa husnul khotimah, apalagi nanti saat azab menjemput, saat baiatan akbar menjemput, hingga hari pembalasan dan perhitungan menjemput. Sekarang saja kita tidak husnul khotimah tapi su'ul khotimah, apalagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan buta mata hatinya, semakin buta, bahkan tersesat-sesat jalannya. Bagaimana mungkin di dunia bisa di akhirat akan mengenal Allah, sementara di dunia tidak mengenal Allah. Alhamdulillah. Semoga pemaparan di Uripe Allah channel ini bisa membangkitkan kesadaran kita, bisa membangkitkan bisa menyadarkan atas kesalahan-kesalahan kita, atas kejahilian kita di dalam beragama dan bertuhan. Merdekakanlah hatimu dari belenggu hawa nafsumu. Itulah yang dimaksud makna dari syair Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hiduplah Indonesia Raya. Jadi itulah makna hari kebangkitan, yang mana bukan manusianya yang bangkit adalah esanya Allah, yang bangkit adalah hayatullah atas makhluknya, yang bagi manusia yang sudah menyadari, yang sudah husnul khotimah sebelum ajal menjemput. Jadi bebaslah kemanusiaannya dari diri manusianya. Kenapa kok bebas manusianya? Karena memang manusianya tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa, yang ternyata selama ini yang duduk, yang berdiri, yang masak, yang mandi, yang sholat, yang merokok, yang berpuasa, yang mengaji, yang sholawatan, yang bekerja. Siapa? Apakah manusia? Nah, Anda bisa bertafakur di situ. Dia
mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, mengkiamatkan hidup dan badan kita, mengembalikan bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Latihlah dengan sabar dan tekun. Jadi bagi siapa yang sudah lama berlatih tapi belum dunung-dunung, tapi belum sampai-sampai, tapi belum mi'rat, ya bisa dibantu dengan baiat. Jadi setelah dibaiat langsung dunung, langsung mi'rat secara kilat, tidak perlu lama-lama, tidak perlu butuh puluhan tahun, tidak butuh capek-capek, tidak butuh biaya yang mahal. Puluhan tahun itu biayanya mahal. Jadi tergantung kehendak Allah atas jiwa-jiwa manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bekal-bekal menuju akhirat, bekal-bekal menuju mati adalah takwa, kembali kepada Allah dengan segera, dengan secepat-cepatnya berlomba dengan ajal. Jangan sampai kedahuluan ajal menjemput. Jadi raihlah husnul khotimah sekarang, jangan nanti kebalik. Jadi bila sekarang husnul khotimah, pasti akhirnya nanti pun pasti husnul khotimah. Bila saat ini masih su'ul khotimah, bila saat ini masih pengakuan manusianya yang merasa berkuasa atas hidup dan badan, pasti nantinya pun akan su'ul khotimah. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, apalagi di akhiratnya semakin buta hatinya dan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni saat ini di tanggal 17 Agustus. Semoga kita bisa terbebas dari belenggu-belenggu hawa nafsu kita sendiri dengan pertolongan Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.